cara bagaimana untuk atasi orang punya hati yang lagi gelisah. Bagaimana buat orang punya hati itu kayak tenang gitu. Nggak bisa lah. Sebenarnya orang nggak bisa atasi hati gelisah. Karena namanya gelisah orang harus lalui. Orang nggak bisa menghilangkan kegelisahan itu. Orang hanya bisa menerima kalau orang sementara gelisah. Dan akui bahwa orang memang gelisah. Karena semakin orang berusaha untuk menolak, untuk menghilangkan. Terus maksudnya kalau tong gelisah begitu bagaimana? Makanya itu. Masa tong harus lalui begitu gelisah, aduh tidak apa-apa tong harus lalui. Masa begitu? Bukan berarti lalui kalau orang gelisah terus. Ketika orang maksudnya begini, apa tips dan yang buat orang bisa atasi tong hati yang gelisah ini? Karena gelisahan hati itu harus diatasi, maksudnya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Coba kasih contoh apa yang membuat orang gelisah. Kayak banyak pertimbangan, keputusan penting dalam hidup, terus ekspektasi yang tidak contohnya, sama. Banyak. Waktu orang mau berangkat jadi misionari, itu gelisah nggak sayang? Gelisah. Apa yang saya lakukan waktu itu? Pasrah saja. Itu apa? Jadi sebenarnya bukan berterang harus atasi, tapi pasrah dengan keadaan. Pasrah itu kan salah satu cara orang melewati rasa kegelisahan. Karena orang mau berusaha pun merubah sesuatu yang di luar kemampuan orang tidak bisa kan. Jadi pasrah saja, ikuti saja alurnya mau kemana. Bukan berarti orang maksudnya tidak punya pendirian. Nah, tapi ada kalanya orang hanya perlu untuk ikut arus saja kemana dia membawa orang kemana, pergi saja. Satu kali pendeta Tumalun bilang begini, kadang kalau orang punya pergumulan orang sementara berada di arus, semakin orang mau berusaha melawan tuh arus, orang malah semakin lelah dan akhirnya hilang tenaga. Yang perlu orang lakukan ya ikut saja arus dia mau bawa kemana orang. Yang penting orang cari nafas supaya orang tidak mau hilang kesadaran tapi ikut arus, jangan memaksa. Itu kita maksudnya orang tidak bisa lawan orang punya kegelisahan. Yang orang bisa lakukan pasrah dan cari sesuatu yang nikmat, maksudnya sementara orang menjalani kepasrahan itu lihat sesuatu yang pikir sesuatu yang kalau orang jadi begini dalam situasi yang paling buruk ada hal baik apa yang orang mau dapati. Kan gelisah karena orang sementara bingung mau menentukan pilihan kan. Dan coba pikirkan kalau orang berada dalam situasi atau pilihan yang paling buruk dan cari kebahagiaan apa yang orang boleh dapatkan dalam keputusan yang tidak ada sama sekali. Temukan pasti akan ada lah. Hidup tidak selamanya kan sulit terus kok. Dalam setiap kesusahan pasti ada hal yang menyenangkan. Kalau misalnya bagaimana lawan orang punya ekspektasi yang terlalu tinggi jangan berekspektasi. Tapi tetap maksudnya bagaimana? Orang hidup tidak bisa kayak lempeng-lempeng saja pasti ada. Bukan lempeng, orang kan berusaha, hidup berusaha. Ya pasti ada oh ini kita mau begini. Aku nggak misalnya itu di luar orang punya ekspektasi dan ternyata realitanya nikmati. Kan orang yang berekspektasi, tapi kalau nggak terjadi ya lu go dan nikmati apa yang ada. Kita juga punya harapan kok, kita juga ingin begini, tapi pas nggak bisa ya nikmati. Daripada orang mau paksakan sesuatu yang nggak bisa orang lakukan. Kalau menurut saya apa arti ikhlas? Ikhlas menerima semua yang terjadi, tapi dengan kedamaian. Ada orang yang menerima tapi dengan bersungutan. Ada yang bilang, aduh kita ikhlaskan juga. Tapi maksudnya masih itu kita ikhlaskan juga. Ikhlaskan tapi dengan hati sedih toh. Dengan maksudnya begini, dia ikhlas karena memang sudah bisa buat apa-apa jadi ikhlaskan aja. Tapi ada orang yang mampu melakukan sesuatu
tapi dia tahu kalau dia mau paksakan akan berdampak yang nggak bagus untuk orang lain, padahal dia masih mampu untuk usahakan, tapi dia berhenti untuk lakukan. Ya sudah, nggak usah juga, ikhlas juga. Itu ikhlas. Orang masih mampu untuk mau buat, mau jalani atau mau dapatkan. Orang bisa untuk usahakan mau dapat, tapi karena orang pikir untuk kebahagiaan orang lain. Jadi itu orang hidup ini untuk kebahagiaan orang lain. Enggak, tapi maksudnya orang bisa memberi manfaat kan orang punya kehidupan. Karena hidup kan bukan cuma tentang orang punya diri, hidup tentang orang-orang di sekitar kita. Tapi kan banyak kan yang quotes dan maksudnya yang cintai kata tompe diri dulu dan maksudnya utamakan tompe kebahagiaan diri dulu dan baru kebahagiaan orang lain. Tapi ketika orang lain berbahagia, orang kan berbahagia. Tapi ada juga yang tidak dong berbahagia, tapi orang sedih dan maksudnya ada karena demi orang lain dan orang mengorbankan tompe kebahagiaan sendiri. Nah, kalau saya bilang begitu berarti itu bilang masuk mana lebih penting kebahagiaan dia atau kebahagiaan orang lain? Sebenarnya kan itu masing-masing kan per karakter. Kita bisa berbahagia untuk diri kita sendiri, tapi kita tidak akan bisa nikmati kebahagiaan itu kalau cuma kita sendiri yang rasakan dan orang lain sementara menderita. Tapi kita bisa berbahagia ketika orang lain berbahagia karena kita tindakan, meskipun kita akan dirugikan. Anda tahu ya, mungkin terlalu sok, apa istilahnya, naif. Terlalu naif. Karena kan di mana-mana namanya sayang manusia dan tuh. Atau mungkin karena kita sudah terbiasa. Itu. Karena saya begini, tong dua dan kita anggap tong dua satu, sehingga kita pikir apa yang orang lakukan sama-sama pengorbanan bersama kan. Bagaimana ya? Kita sering kali korbankan sayang karena kita pikir sayang itu kita diri. Jadi saya nggak korban-korbankan kita terus. Iya, tapi kan enak sekali jadi kita dan kita itu berkorban. Tapi kan ada saatnya orang tahu di mana terhenti prioritas kan. Contoh saya kasih contoh apa yang di titik mana kita korbankan sayang. Coba ingat di titik mana kita korbankan sayang dan saya ngerasa dirugikan dengan pengorbanan yang kita buat. Enggak, harus jaga orang lain punya perasaan, tapi orang perasaan orang nggak ada yang jaga. Harus ini sama orang, tapi orang sendiri coba kamu hati. Itu kita buat orang juga gelisah dan apalagi kita nih overthinking dan satu hal sih bisa kita tuh kayak berpikir kenapa ini pokoknya tuh sampai ini kalau begini ada tuh cuma hal simpel dan tapi bagi kita nih yang overthinking dan itu tidak sesimpel itu, tidak bisa disederhanakan sesederhana itu dan tadi kita bicara dengan salah satu ketua jemaat, kita bilang begini, sebenarnya orang hidup, orang tidak perlu pikir apa yang orang lain pikirkan, orang tidak usah peduli dengan pemikiran orang lain. Kita hidup kok kita yang jalani, karena bukan orang lain yang menjadi hakim untuk orang, tapi Tuhan. Jadi ya terserah orang lain pikir apa, yang penting kita tindakan. Tapi selama positif. Iya, tapi gitu. Maksudnya kita bilang begitu dan nggak usah pikirkan apa yang orang. Tapi masalahnya ada orang-orang yang nggak bisa lakukan demikian. Contohnya seperti orang pendeta, pimpinan jemaat, orang pemangku jabatan, pemangku tanggung jawab yang menuntut orang untuk nggak jadi batu sandungan, sehingga pemikiran dan penilaian orang lain itu diperlukan. Maksudnya menjadi tolak ukur bagi orang. Orang nggak bisa bertindak bebas. Orang hidup berdasarkan bukan, tapi tanggung jawab orang menuntut orang untuk harus
terlihat bukan lebih baik, maksudnya tindakan orang menjadi panutan untuk orang lain, teladan. Memang orang bukan contoh yang sempurna, dan karena cuma Tuhan kan contoh yang sempurna, tapi orang yang memiliki tanggung jawab nggak bisa dengan leluasa bergerak semaunya orang. Kalau orang mau ingin bergerak semaunya orang, jadilah pribadi yang nggak punya tanggung jawab moral untuk orang lain. Dan contohnya influencer, ketika orang memilih orang untuk jadi influencer, artinya pembawa pengaruh, orang punya tanggung jawab moral untuk menuntun orang lain, sehingga orang nggak bisa kita pakai kehidupan kok, terserah kita bikin apa. Kalau orang mau seperti itu, lepas semua tanggung jawab moral itu, lepas semua tanggung jawab teladan, dan karena banyak orang yang akan ikuti, banyak orang yang akan nilai. Dan secara tidak langsung, kalau orang berpikir untuk orang punya diri sendiri, orang membawa orang lain ke tempat yang salah. Kalau memang orang ingin bertindak bebas mau, terserah hubungan kita kok dengan Tuhan, ya jangan jadi public figure. Dan pendeta, pimpinan jemaat itu semua public figure yang dinilai, sehingga orang tidak bisa bertindak bebas sesuka hati, karena ada pribadi-pribadi yang menjadi tanggung jawab orang, beban jiwa. Sama dengan kita di Facebook, kenapa kita tidak sembarang posting, tidak sembarang komen? Karena itu kan semua itu dilihat dan dinilai. Ketika orang memilih untuk menjadi seorang pemangku tanggung jawab untuk moral atau teladan bagi orang lain, orang harus perhatikan semua gerak-gerik tindakan. Ya memang orang masih manusia berdosa, ada dosa-dosa yang memang, makanya kita bilang ada dosa yang perlu memang disembunyikan, dan itu untuk menolong orang lain supaya tidak jatuh dalam dosa. Bukan berarti orang buat dosa diam-diam, tidak juga. Itu munafik. Itu munafik, maksudnya kadang-kala orang lemah jatuh, tong dulu kemarah, tapi ketika di depan orang tidak bisa sembarang tunjuk muka, kita lagi marah, kita suasana hati tidak enak, kita mesti tunjuk muka marah ke orang lain. Tidak bisa begitu, tidak bisa seenaknya. Dan karena orang punya tanggung jawab moral untuk orang lain. Bukan berarti orang berlaku munafik, tapi tidak, orang berusaha padam amarah itu ketika sama-sama dengan orang lain, supaya orang punya pembawaan membawa berkat untuk orang lain yang melihat. Tapi kalau orang marah, kalau orang keluar, kalau orang setuju, kita kok lagi marah-marah, terserah ini pikir apa tentang kita. Kita lagi buku marah, kita hati lagi tidak mood. Orang malah membawa kutuk, bukan membawa berkat ke orang lain.